Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Qadir Rabbul Jalil. Bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasaihul Ibad diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat iblis, maka Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, wahai iblis, kam a'da'uka min ummati, berapa banyak dan siapa-siapa saja musuhmu daripada umatku. Maka iblis mengatakan, asara nafar, ada 10 macam umatmu itu yang akan menjadi musuhku. Mudah-mudahan dari yang 10 ini kita akan menjadi musuhnya iblis. Siapa yang menjadi musuhnya iblis, maka itulah manusia yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menjadi yang dicintai iblis, maka dia sama dengan iblis, laknatullah alaih. Siapa yang pertama, kata iblis? Yang pertama, yang paling aku musuhi, yang paling tidak aku senangi di atas dunia, anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad, kata iblis. Aku tak senang kepadamu ya Muhammad, karena engkau basyir wa nazir, karena engkau menyebar kebaikan, karena engkau menyebar akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Anta ya Muhammad wa ahlu baitik, dan keturunan-keturunanmu wahai Muhammad, itulah yang akan menjadi musuhku. Itulah manusia-manusia yang tidak aku sukai. Dan orang yang cinta kepadamu ya Muhammad, itulah orang-orang yang tidak aku sukai. Semoga yang pertama ini kita masuk kepada golongan-golongan yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak disenangi oleh iblis, laknatullah. Lalu siapa yang kedua, kata iblis? Manusia-manusia yang tidak dicintainya di atas dunia adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Alimun bi ilmihi, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dan juga dia mengamalkan ilmunya. Maka iblis tidak suka melihat orang-orang yang sedang melakukan talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka dia akan cegat, maka dia akan rasuki, maka dia akan berikan bisikan-bisikan agar orang tak jadi menuntut ilmu. Amilu bi ilmihi, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, bahwa ini adalah baik, maka harus kita lakukan. Ini batil, harus kita lakukan. Maka iblis tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Sairul abrar yada'u ilal khair, orang yang mengajak manusia yang lain kepada kebaikan, iblis tak suka. Maka yang kedua ini, kita harus menjadi orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, melakukan sekalian yang baik-baik, dan mengajak manusia kepada jalan yang terbaik, agar kita dimusuhi, tidak disenangi oleh iblis, laknatullah. Yang ketiga, orang yang tidak dicintai dan orang yang dibenci oleh iblis, laknatullah, adalah orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Hamilul Quran iza amila bih, orang yang membaca, mengamalkan Al-Quran, maka akan dimusuhi, akan tidak disukai oleh iblis, laknatullah alaih. Lalu siapa yang keempat? Orang-orang yang mengumandangkan azan 5 waktu. Orang-orang yang mengumandangkan azan 5 waktu, maka iblis tak suka kepadanya, iblis benci kepadanya. Dan inilah
orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-muadzin kasyahid. Orang yang azan dia ikhlas, maka dia mendapatkan seperti pahala syahid. Pahala syahid. Iza mata lam yudawwid fi qabrihi. Apabila dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan dimakan tanah. Inilah kalau dia azan ikhlas hatinya. Kemudian yang kelima jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada fakir, muhibbul fuqara, al-julusu ma'al fuqara minat tawadu. Ketika kita bisa duduk dengan orang-orang yang fakir, maka dialah sebagus-bagus tawadu, min afdalil jihad, daripada semulia-mulia jihad. Kemudian kullu syai' miftahun, setiap sesuatu ada kuncinya, wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara, dan kunci daripada surga itu adalah cinta kepada orang-orang miskin dan cinta kepada fuqara. Demikianlah ceramah kita pada pertemuan yang pertama. Insyaallah kita lanjut kepada bagian kedua setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.